Astrolab atau apapun yang dianggap sebagai alat saintifik ya, itu bisa membuktikan hari kebangkitan, bisa membuktikan hal-hal yang non material. Itu pertanyaan yang jawabannya adalah negasi. Itulah kenapa empirisme, siapapun dia, materialisme tidak mampu membuktikan realitas yang non indrawi. Alih-alih dia menolaknya, membuktikannya pun juga dia tidak bisa. Oleh karena itu, karena dia tidak bisa membuktikannya, maka dia tidak boleh menolaknya. Yang ditolak secara filosofis sebenarnya yang ada. Bagaimana menolak yang tiada ya. Oleh karena itu, penolakan atas yang dianggap tiada itu adalah penolakan yang sangat kekanak-kanakan ya. Kali ini teman-teman sekalian, pada pertemuan kita yang ke berapa ya, mungkin 6 apa 7 di ngaji kitab filsafat karya Ayatullah Taqi Misbayazdi atau Daras Filsafat Islam. Pada pembelajaran lalu-lalu kita sudah menjelaskan soal pengertian filsafat secara sederhana dan juga subjek utama filsafat. Kemudian pada subjek utama itu kita berikan pengertian bahwa ada subjek utama yang umum, yang dalam hal ini adalah keseluruhan dan juga universal. Nah, subjek utama filsafat yaitu soal keberadaan, yaitu hukum umum tentang keberadaan atau wujud sebagaimana wujud, itu sebenarnya masuk dalam topik umum yang sifatnya universal. Saya kira itu kita sudah jelaskan ya. Sebagai sebuah tambahan atau mungkin pengulangan atau peringatan-peringatan untuk teman-teman bahwa keseluruhan dan universal itu berbeda. Walaupun dia dalam pengertian umum, kalau keseluruhan dia tidak berkaitan langsung secara hakiki dengan bagian-bagiannya. Seperti dikatakan subjek utama ilmu kedokteran adalah manusia, ya, katakanlah seperti itu. Nah, pada manusia ada tubuh, ya, ada paru-paru, ada jantung, dan semua itu punya ilmu-ilmu tersendiri ya, yang berbeda dengan manusia itu sendiri. Nah, berbeda ketika dikatakan bahwa subjek utama katakanlah matematika, yakni geometri dan aritmetika. Ya, kalau aritmetika itu adalah ilmu hitung yang setiap bilangan, yang setiap perhitungan masuk dalam lingkup aritmetika. Inilah yang disebut sebagai subjek utama yang keseluruhannya berkaitan langsung dengan bagian-bagiannya, atau di dalam ilmu tentang hal-hal yang mikro, misalnya mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu terbagi ya, dia ada bidang-bidang ilmunya, dan itu ilmu yang berbeda, tapi dia masih dilingkupi oleh subjek utama tadi. Misalnya soal virus ya, ilmu virologi, atau bakteriologi, ilmu tentang bakteri dan virus, itu adalah hal-hal yang mikro yang dilingkupi oleh mikrobiologi. Artinya mikrobiologi melingkupi bagian-bagian ilmu yang lain. Itulah kenapa disebut bahwa ternyata subjek utama yang berkaitan dengan yang umum itu ada dua, keseluruhan dan universal. Bila keseluruhan, maka subjek utamanya tidak berhubungan langsung atau secara hakiki dengan bagian-bagian berikut masalah-masalah yang terkandung di dalam bagian-bagian ilmu itu. Berbeda ketika dia subjek utamanya adalah universal. Nah, filsafat subjek utamanya adalah sesuatu yang universal. Artinya, bila subjek utamanya adalah keberadaan, hukum-hukum umum tentang keberadaan, atau wujud bima huwa maujud, ya, maka seluruh adaan-adaan, seluruh keadaan yang dikatakan ada, di sana terdapat hukum-hukum, baik itu materi ataupun non materi ya. Tapi kata Ayatullah Misbayazdi di sini, ketika kita telah mengetahui arti filsafat, subjek utamanya tidaklah begitu jelas ya, apa sih adaan ya, apa sih wujud itu ya, bagaimana sih menyingkap masalah-masalahnya. Nah, di sini kata Misbayazdi, kita perlu mengungkap masalah-masalah di dalam filsafat pertama ya, atau metafisika, supaya tinjauan dan tujuan pembelajaran kita itu lebih terarah dan lebih jelas. Sebelum itu kita akan melihat dua pengertian filsafat ya, filsafat yang diterapkan pada ilmu tertentu, diskursus tertentu. Misalnya ketika dikatakan filsafat ketuhanan, filsafat etika, filsafat manusia, itu bukan berarti bahwa
kita ingin di dalam diskursus itu kita tidak menjelaskan subjek utama filsafat sebenarnya, ya, tapi sebenarnya ingin menyingkap hakikat dari masalah-masalah yang terkandung dalam diskursus tertentu. Itulah kenapa kata Misbah-Yazdi, spesifikasi ilmu filsafat, spesifikasi filsafat ketuhanan, filsafat manusia tidak mampu untuk menyingkap dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah filsafat pertama, ya. Nah, di sini kita perlu melihat perbedaannya. Nah, kalau di dalam misalnya filsafat etika, kita akan mempertanyakan apa sih hakikat baik? Apakah baik itu ketika orang matabe-tabe, orang sopan santun di hadapan yang lain? Apakah baik itu adalah memberikan sedekah? Ya, apa sih ukuran kebaikan itu? Ukuran kejahatan seperti apa? Apakah kejahatan dan kebaikan itu hakiki pada manusia misalnya? Kenapa dikatakan hakiki sementara dia sifat, sementara sifat itu tidak hakiki dalam pandangan tertentu? Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat etika. Apa sih indah itu? Apa sih yang cantik, yang tampan itu? Semua kualitas-kualitas itu akan kita pertanyakan di dalam filsafat, dalam ilmu etika, ya. Itu satu contoh di dalam filsafat. Contoh yang lain misalnya psikologi filosofis, ya. Psikologi filosofis tentang filsafat jiwa. Apakah jiwa itu ada, ya? Bagaimana cara membuktikannya? Apakah dia non materi? Kalau dia non materi maka dia abadi. Apakah yang non materi itu semuanya abadi? Apakah setelah manusia mati jiwanya dibangkitkan kemudian dia menelusuri labirin-labirin kebangkitan yang pada kenyataannya kita belum meyakini, tanda petik kita belum membuktikan kebangkitan itu ada apa tidak, ya. Jadi sebelum membuktikan bahwa jiwa itu menuju pada kebangkitan, kita harus buktikan bahwa kebangkitan itu memang ada, ya. Karena ada orang yang menolak itu. Nah, ini upaya untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang secara spesifik di dalam filsafat-filsafat yang juga secara spesifik, atau ilmu tentang ketuhanan, ya, filsafat ketuhanan. Apakah Tuhan itu ada, ya? Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara menyingkap bahwa Tuhan itu menciptakan, ya? Ini perdebatan para teolog di masa lalu, ya, perdebatan-perdebatan filsafat yang sangat, saya kira sangat rumit. Nah, persoalan-persoalan ini, ya, di dalam filsafat secara spesifik itu sebenarnya lahir saat kita memang benar-benar meyakini bahwa sesuatu itu ada, ya. Kenapa kita mengatakan bahwa jiwa itu ada, fisik itu ada? Ya karena memang ada dulu baru kita meyakini keberadaannya. Berikut pembuktian atas bagaimana dia bergerak, bagaimana dari potensi dia menuju ke aktualannya dia, ya. Bagaimana jasad ini apakah setelah mati itu hanya membusuk kemudian jiwa tidak lagi bergerak misalnya. Nah, itu semua saya kira adalah keniscayaan manusia dalam pendiskusiannya atas jiwa dan juga fisik, karena dia memang dianggap ada. Jadi dari awal bisa dikatakan aksioma, ya, bisa dikatakan sesuatu yang sangat badihi bahwa ada itu memang ada. Oleh karena itu kita harus mengaji masalah-masalah keberadaan itu sendiri. Nah, masalah-masalah keberadaan ini kita meyakini adanya ketetapan, adanya perubahan, adanya kemungkinan, adanya keniscayaan, ya, adanya adanya gerak. Nah, ini semua saya kira adalah suatu masalah-masalah filsafat yang harus kita buktikan. Apakah ada itu senyatanya ada, ya? Seperti apakah ada itu? Apakah dia bisa dijelaskan? Apakah dia bisa didefinisikan, ya? Nah, itu. Jadi masalah-masalah filsafat ini, filsafat pertama tentang keberadaan tadi secara umum, ya, dan juga filsafat secara derivatif, secara spesifik, itu tidak bisa diungkap apalagi dinegasi oleh kaum empirik. Artinya menelisik masalah-masalah kefilsafatan tidak bisa menggunakan hal-hal yang empirik. Tentu kita meyakini bahwa sebagaimana nanti kita akan jelaskan itu dalam pembelajaran selanjutnya, bahwa hal-hal yang fisik bisa membantu kita dalam menyingkap masalah-masalah filsafat, menyingkap dalam arti memperluas, ya, masalah-masalah filsafat. Tapi soal apakah fisik, mikroskop, ya, atau astrolab atau apapun yang dianggap sebagai alat saintifik, ya, itu bisa membuktikan hari kebangkitan, bisa membuktikan hal-hal yang non material. Itu pertanyaan yang jawabannya adalah negasi. Itulah kenapa empirisme, siapapun dia, materialisme,
tidak mampu membuktikan realitas yang non indrawi. Alih-alih dia menolaknya, membuktikannya pun juga dia tidak bisa. Oleh karena itu, karena dia tidak bisa membuktikannya, maka dia tidak boleh menolaknya. Yang ditolak secara filosofis sebenarnya yang ada. Bagaimana menolak yang tiada, ya. Oleh karena itu, penolakan atas yang dianggap tiada itu adalah penolakan yang sangat kekanak-kanakan, ya. Jadi empirisme dalam hal ini tanda petik itu menolak hal-hal yang non indrawi, itu adalah pikiran yang sangat bisa dikatakan sangat konyol, ya. Nah, artinya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari berbagai masalah yang kita sudah pertanyakan, ya, jawabannya ada di filsafat, ya. Jadi filsafat itulah yang nanti akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah itu. Inilah masalah-masalah filsafat. Nah, kata Misbayasdi, sebelum kita menyelesaikan persoalan ini secara jelas, dan saya kira setiap ilmu diskursus yang ada itu punya prinsip, ya. Prinsip pendefinisian, keapaan dan pernyataan, prinsip tasawuri dan tasdiki, ya, al-mabadi al-tasawuri, ya. Prinsip tasawuri ini yang seringkali kita sebut sebagai definisi, itu adalah jawaban atas pertanyaan apa itu. Nah, ini saya kira kalau kita masuk dalam logika, kita akan menemukan prinsip-prinsip itu, ya, prinsip bagaimana cara mendefinisi dan bagaimana cara berargumentasi. Nah, di dalam pendefinisian kita mengenal ada mungkin teman-teman sering mendengarkan istilah itu kulliyat al-khamsah, ya. Ada lima universal, ya, cara untuk mendefinisi, seperti genus, ya, diferensia, pembeda, ya, spesies, ada juga sifat umum dan sifat yang khas. Misalnya ketika dikatakan apa itu manusia, manusia adalah binatang berperadaban atau binatang akhlaki atau tumbuhan yang berakal, misalnya, itu semua adalah definisi-definisi yang mungkin ada orang yang menolaknya, ya, tergantung dari sistem atau teknik mendefinisikan, dan itu diajarkan di dalam logika. Dan setiap ilmu, saya kira termasuk ilmu itu sendiri, dalam sebuah diskursus itu harus didefinisikan, ya. Jadi ada prinsip pengertian di dalam setiap pengkajian atas ilmu. Selain daripada prinsip pengertian itu, ada juga prinsip pernyataan. Nah, jadi kita berupaya untuk menjelaskan sesuatu itu. Nah, di sini penting, ya. Di sini penting. Ketika dikatakan bahwa kita harus mendefinisikan keberadaan, mendefinisikan ada, sebenarnya pendefinisian itu kurang tepat, ya. Bahkan mustahil untuk mendefinisikan ada, karena syarat-syarat definisi itu tadi yang kita sebutkan, ada 5 universal. Sementara ada, keberadaan itu sendiri tidak punya genus, tidak punya diferensia, ya, tidak punya spesies dan lain-lain, ya. Artinya ada sendiri tidak butuh pendefinisian. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip penjelasan, prinsip pernyataan, ya. Kita ingin menjelaskan tentang keberadaan misalnya. Nah, di sini kata Misbayasdi ada 2 prinsip penjelasan itu, ya, prinsip afirmasi. Yang pertama adalah prinsip afirmasi terhadap satu subjek utama. Kita menemukan masalah-masalah di dalam subjek utama itu. Dan yang kedua adalah prinsip afirmasi yang berada di dalam afirmasi itu sendiri, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam afirmasi, di dalam proposisi, dalam penjelasan kita butuh suatu hukum-hukum, ya. Nah, selain daripada mengafirmasi subjek utama, kita juga perlu afirmasi atas subjek utama, ya. Jadi ada alat untuk mengafirmasi, ada alat untuk mengafirmasi, alat yang digunakan untuk mengafirmasi yang lain, ya. Nah, sistem ini, ya, cara berpikir ini yang seringkali kita sebut sebagai prinsip-prinsip filsafat, seperti non kontradiksi, identitas, keselarasan, dan juga sebab akibat, ya. Nah, di dalam suatu prinsip pernyataan ini, kita, kata Misbayasdi, ada 2 pembagiannya pada bidang postulasi dan juga badihi, ya. Kalau kita sering sebutkan dalam matematika ada aksioma, ya, sesuatu yang sangat badihi, yang sangat jelas, seperti prinsip non kontradiksi. Nah, postulat itu lebih rendah daripada yang badihi, karena dia adalah anggapan yang mungkin dikatakan seringkali adalah common sense yang kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Jadi ketika dikatakan postulat bahwa setiap benda yang dipanaskan itu memuai, itu sebenarnya bukan sesuatu yang badihi, ya, tapi
dia pasti meminjam hal-hal yang badihi, yaitu sebab akibat. Oleh karena itu, dalam hal ini, dalam prinsip pernyataan pun, kita tidak bisa menggunakannya dalam menganalisis keberadaan itu sendiri sebagai ada, ya, karena ada itu sendiri jelas dan menjelaskan yang lain. Sebagaimana kita mengatakan setiap sebab punya akibat, ya. Kalau kita ingin membuktikan dan ingin mengkritisi sebab itu punya akibat, maka bila dikatakan sebab akibat itu tidak ada, maka ya akibatnya juga sebab akibat itu tidak ada. Jadi sebab orang mengkritisi sebab akibat, maka akibatnya adalah sebab akibat tidak ada. Nah, ini saya kira adalah sesuatu yang badihi. Artinya prinsip badihi itu sesuatu yang terbukti dengan sendirinya, ya. Jadi kita tidak butuh postulat, tidak butuh asumsi terhadap pembuktian atasnya. Inilah yang sangat penting di dalam penyelesaian setiap ilmu yang ada, dan prinsip-prinsip inilah yang nanti kita gunakan dalam mengaji setiap ilmu, termasuk ilmu filsafat, ya. Itulah yang dikatakan kenapa sebab akibat sebagai prinsip yang sangat penting di dalam filsafat, termasuk non kontradiksi. Lebih jauh kita akan jelaskan itu dalam epistemologi dan juga dalam ontologi. Nah, ada yang masih syak, ya, selain daripada pengertian filsafat yang sudah kabur, yang sudah berganti di setiap zaman, ya. Ada yang masih ragu, apa sih fungsi filsafat, ya? Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Apa sih filsafat itu? Adalah metafisika. Apa itu metafisika? Adalah ilmu yang membahas hukum umum keberadaan, hukum umum adaan, hukum umum wujud, ya. Termasuk materi dan non materi, ya. Itu karena dia ada, maka dia harus dikaji hukum-hukumnya, ya, tentang waktu, tempat, ya, ruang, tentang aksiden, substansi, tentang potensi aktual dan lain-lain. Itu nanti secara spesifik kita akan kaji. Nah, terus tujuan filsafat itu apa? Nah, ada orang yang mengatakan filsafat itu hanya tukang mikir saja, tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada secara praktis. Ya, memang filsafat itu ya secara teoritis. Tapi apakah secara teoritis tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah praktis, sementara hal-hal yang praktis lahir dari hal-hal yang teoritis, ya? Ini saya kira satu persoalan juga di dalam kehidupan kita, ya. Seringkali filsafat itu dianggap sesuatu yang ya seperti genderuwo, seperti setan, seperti iblis yang membongkar agama. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan kita dari awal bahwa apakah Tuhan itu ada, ya harus dibuktikan adanya, ya. Yang tidak bisa atau yang tidak membutuhkan prinsip pembuktian dan prinsip pendefinisian adalah ada itu sendiri. Setidaknya orang yang menolak ada harus menunjuk misdaknya bahwa ada itu dirinya itu ada. Jadi ada, betapapun dia tolak secara eksternal, misdaknya pasti ada, yaitu dirinya sendiri. Minimal kesadaran manusia bisa membangkitkan dirinya sendiri bahwa dirinya sendiri itu ada. Betapapun misalnya perkembangan skeptisisme modern seperti Berkeley ataupun juga pemikiran sofisme Georgias, Protagoras, dan Pirho dan lain-lain yang sangat menghantam pemikiran masyarakat saat itu, tetap dia pasti menyadari dirinya sendiri. Itu salah satu yang sangat badihi dalam kehidupan kita. Kita menyadari diri kita. Seperti René Descartes yang meragukan, menyaksikan segala sesuatu, tapi dia tidak menyaksikan kesangsiannya atas segala sesuatu, ya. Dia tidak meragukan keraguannya atas segala sesuatu, berarti ada sesuatu yang pasti. Nah, ini saya kira pemikiran yang sangat ontologis. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa masalah-masalah filsafat, ya, masalah-masalah filsafat yang sangat rumit itu membuat pikiran kita menjadi sangat kritis, ya. Kritisisme ini terbangun upaya untuk menyelesaikan masalah tentunya. Berarti salah satu tujuan filsafat itu adalah menyelesaikan masalah teoritis, ya. Nah, yang kedua, selain menyelesaikan masalah teoritis yang sangat pelik, tujuan filsafat itu saya kira juga membangkitkan spiritualitas, ya. Filsafat itu dikatakan hanya rasionalitas, ternyata tidak. Filsafat Islam misalnya itu bertujuan untuk menyingkap hakikat supaya kita benar-benar bisa beragama dengan baik, benar-benar bisa
menyembah Tuhan yang benar, ya. Karena kadangkala kita menyembah togut yang ada dalam pikiran kita sendiri. Kita pahat togut yang ada dalam benak kita sendiri. Yang kita sembah adalah pikiran kita sendiri. Ini semua saya kira adalah dalam filsafat upaya untuk menjernihkan, ya, menjernihkan apa yang menjadi objek sembahan, menjernihkan apa itu manusia, menjernihkan kemana, ya, pengertian kemana itu manusia. Bagaimana manusia itu bisa berjalan? Apakah hakikat manusia itu adalah jism atau ruh, ya? Apakah manusia itu abadi atau tidak? Ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, ya, dan filsafat bisa menjawab itu. Artinya filsafat bisa memberikan suatu ketenangan batin, ya. Selain daripada menyelesaikan masalah teoritis, juga ada ketenangan batin yang bisa diselesaikannya, ya. Artinya filsafat sangat berhubungan dengan masalah-masalah agama. Nah, di sini saya kira banyak orang yang tidak mengerti soal filsafat. Tentu kita harus belajar bersama-sama dan pada akhirnya menciptakan demarkasi, menciptakan keterputusan antara filsafat dan agama. Padahal filsafat ingin menyingkap hakikat alam, hakikat manusia, hakikat realitas yang juga punya hampir sama dengan subjek yang ada di dalam agama-agama, ya. Nah, saya kira seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain daripada hal-hal yang teoritis itu, ada juga hal yang praktis, ya. Kita mungkin misalnya dalam matematika, ya, matematika tentu butuh aksioma, ya. Dia punya aksioma dan aksioma itu pasti dipinjam dari prinsip-prinsip filsafat. Misalnya soal bagaimana mengkonstruksi bangunan yang setiap kita menyaksikan itu dalam kehidupan kita. Setiap bangunan ini dibangun, ya, dikonstruksi dengan arsitektur, dikonstruksi dengan landasan matematik, ya, aritmetika dan geometris. Dan saya kira itu membutuhkan suatu prinsip-prinsip yang dikatakan prinsip persamaan, dan setiap sains juga membutuhkan prinsip persamaan itu. Nah, prinsip persamaan ini saya kira juga lahir dari suatu penjelasan-penjelasan filosofis. Artinya yang mengatakan bahwa filsafat itu hanya menyelesaikan masalah teoritis, juga menyelesaikan masalah praktis. Bahkan mungkin bisa dikatakan seluruh masalah-masalah yang ada dalam lingkup sosial itu bisa diselesaikan oleh filsafat, ya. Tapi penyelesaiannya dalam bidang sekunder. Dalam bidang primer tentu harus menerapkan satu prinsip-prinsip terhadap setiap ilmu. Oleh karena itu dikatakan bahwa filsafat ini adalah induk ilmu atau ratu dari ilmu. Ya, saya pikir begitu teman-teman untuk pengantar-pengantar filsafat ini yang mungkin kita harus membangun tradisi ini, ya, tradisi filsafat, karena banyak betul pikiran-pikiran dominasi Eropa yang dikatakan Islamik. Sebenarnya itu pandangan Eropa yang dalam filsafat Islam itu tertolak, ya. Artinya kita butuh dialog yang lebih dalam soal ini, dan kita sama-sama harus menyelesaikan masalah-masalah yang pelik ini, dan kita harus saling membantu, ya. Saya kira seperti itu upaya untuk membuka pikiran kita, membuka wacana kita, menyelesaikan paradigma kita yang sangat loncat-loncat ini, menyelesaikan sistematika berpikir yang bisa dikatakan tidak sistematik. Kita perlu mengaji filsafat secara akademik, dan saya sarankan karya ini, Kitab Filsafat, ya, pendekatan komparatif filsafat Islam. Ini baru jilid pertama dari karya Ayatullah Taqi Misbahyazdi. Beliau adalah filosof kontemporer yang saya kira di Indonesia jarang dibaca, ya, apalagi di kampus-kampus Islam yang sudah terbukti sebagian besar tidak memasukkan suatu pemikiran-pemikiran baru yang mungkin sangat bermanfaat bagi peradaban Islam secara khusus dan peradaban di dunia secara umum. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadit thayyibin at-thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.